Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. Teman-teman, seperti yang kita tahu, sekarang ini pabrik-pabrik mobil itu sedang berlomba-lomba untuk membuat mobil listrik. Mobil listrik yang di Indonesia itu yang sudah kita tahu itu ada BMW i3S dan Tesla. Tetapi harganya itu terlalu mahal, harganya itu mencapai 1,5 M. Tapi mobil full listrik yang aku review ini, harganya itu jauh di bawah itu. Harganya 674,8 juta, bahkan nggak sampai setengahnya, tapi tetap aja performanya bersaing. Nah, kalau mobil listrik, pasti pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang itu, berapa jauh sih mobilnya bisa dipakai, berapa lama sih ngecharge mobilnya, dan daya rumah kita cukup nggak untuk ngecharge mobilnya. Itu semua akan aku jawab. Ini adalah Hyundai Kona Electric tahun 2020. Ini mobil sangat luar biasa dan dimiliki oleh seseorang yang sangat ahli di bidang otomotif, yaitu Om Fitrayadi. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, simak videonya. Seperti biasa, sebelum aku start review mobil ini, ada satu pesan yang ingin aku sampaikan yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika kita ingin sukses, maka kita juga harus mendoakan orang lain agar sukses. Karena kalau kita mendoakan orang lain, maka doa juga akan balik ke diri kita sendiri. Jadi kalau kita misalnya mendoakan orang lain baik, maka baiknya kita akan kembali ke diri kita sendiri. Kalau kita mendoakannya buruk ke orang lain, maka buruknya juga akan balik ke diri kita sendiri. Oke, sip. Sekarang kita start review mobil ini. Kalau kita mau beli mobil bensin atau mobil diesel, kita sudah tahu apa yang mau kita tanyakan. Seperti berapa cc sih mobilnya, seberapa hemat sih mobilnya, lalu seberapa besar tangki bahan bakarnya. Kalau mobil listrik gimana sih? Nyaris sama. Kalau mobil listrik itu yang perlu kita ketahui itu adalah berapa kapasitas baterainya itu berapa sih dalam kWh. Lalu satu kWh itu mobilnya bisa berjalan berapa kilometer. Hyundai Kona Electric ini kapasitas baterainya itu 39,2 kWh atau kWh. 1 kWh mobil ini bisa berjalan 8-9 km. Dan Hyundai mengklaim Kona Electric ini bisa berjalan sekitar 345 km. Luar biasa. Lalu untuk ngecharge berapa lama sih? Ini kebetulan ada charge-an untuk Kona Elektriknya, ini ada kotak untuk pilihan ampere, ini colokan untuk ngecharge mobilnya. Ini di sini nih ada 3 pilihan untuk mengecharge Hyundai Kona ini. Ada 8 ampere, 10 ampere dan 12 ampere. Anggap saja ampere itu besarnya ukuran selang air. Semakin besar selang airnya, semakin banyak air yang mengalir. Lalu semakin sama saja, semakin besar ampernya, semakin banyak listrik yang mengalir. Seperti yang tadi aku bilang, ada 3 pilihan untuk mengecharge Hyundai Kona Electric ini. Ada 8 ampere, 10 ampere, dan 12 ampere. Jadi kita kalikan saja, listrik di rumah kita itu 220 volt. Jadi kita kalikan 8 kali 220 volt sama dengan 1760 watt hour. Berarti kalau 10 ampere itu 2200 watt hour, 12 ampere itu 2640 watt hour. Ya kalau mau cepat ya kita menggunakan yang 12 ampere karena itu wattnya itu 2640 watt hour. Nah, lalu berapa cepat sih ngecharge-nya? Tinggal dibagi aja kapasitas baterai dengan dayanya. Tadi aku sudah hitung-hitung dulu sebelum aku start reviewnya. 8 ampere itu kan 1760 watt hour. Jadi kita bagi saja dengan kapasitas baterainya.
Kapasitas baterai mobil ini 39.200 watt hour dibagi 1.760 watt hour sama dengan 22,3 jam. Berarti kalau 10 ampere itu 17,8 jam, 12 ampere itu 14,5 jam. Jika kita menge-charge-nya 0 sampai 100%. Semoga penjelasan yang tadi itu tidak membuat teman-teman bingung ya. Nah ini sekarang kita lihat desain depannya ini memang futuristik banget ya. Lampunya juga sudah semuanya sudah LED. Lalu grillnya juga ini bumper ya, bukan grill. Grillnya itu ada di bagian bawah. Ini cukup untuk mendinginkan radiator. Nah, karena radiator mobil ini kecil, tidak besar seperti mobil-mobil biasa karena ini mobil listrik. Ini bumper juga futuristik banget. Dan di sini kalau kita buka, ini ada untuk menge-charge mobilnya, ada AC dan ada DC. Nah kalau misalnya kita nge-charge mau pakai fast charging, kita bisa menggunakan yang DC. Kalau misalnya mau lebih cepat lagi nge-charge-nya, kita bisa menggunakan dua-duanya. Ini desain depannya itu memang luar biasa Hyundai Kona elektrik ini. Nah sekarang kita lihat ke bagian sampingnya. Ini kita lihat dulu dari bannya. Bannya, ini bannya mobil-mobil listrik ya. Ini juga untuk velgnya, ini velg buat aerodinamika juga. Velgnya ini ukurannya 17 inci dengan profil ban 215 55R 17 dan ini velgnya juga keren banget. Lalu ini juga ada blue drive di sini. Ini spion sudah melipat secara elektrik ditambah dengan lampu indikator LED. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan keyless entry ya. Jadi kalau misalnya mau mengunci tinggal tekan tombolnya, membuka tinggal tekan lagi tombolnya. Mungkin itu aja di bagian samping ya. Dan ini desainnya juga keren banget, sama juga ada roof rail berwarna hitam dan juga antena sudah menggunakan shark fin. Sekarang kita ke bagian belakang. Jadi desainnya emang keren banget ya. Lampunya sudah LED. Nah tapi untuk lampu mundur hanya ada satu. Hanya di sebelah sini. Itu untuk lampu mundur. Ini ada emblem elektrik, ini ada emblem Kona. Nah kalau misalnya plat nomor yang ada garis biru di bawahnya, itu berarti mobil listrik, dan mobil listrik ini katanya itu tidak bisa kena ganjil genap. Luar biasa banget. Lalu juga ada sensor parkir di bagian bawah. Sekarang kita buka bagasinya. Bagasinya masih manual. Ini bagasi juga besar banget. Ditambah sama kompartemen di bawah. Di bawahnya juga masih ada kompartemen lagi. Di bawahnya ini masih ada kabel untuk menge-charge mobil seperti yang tadi aku kasih lihat. Dan ini juga besar kompartemennya ya. Sama juga ada separator dan juga ada lampu LED. Dan ini kursi tengah masih bisa kita lipat lagi nanti. Ini videonya pas kursi sudah dilipat. Sekarang kita lihat apa di balik kap mobil listrik. Ini buka dulu kap mesinnya. Tapi kap mesinnya itu belum menggunakan pegas, masih menggunakan penahan seperti ini. Nah, karena ini mobil listrik, jadi tidak ada cc, tidak ada silinder. Jadi itu baterai di bawah itu mengalirkan tenaga ke motor listriknya. Dan motor listrik ini ditenagai 136 HP serta torsi 395 Nm yang disalurkan ke roda depan. Tenaga torsi itu sangat luar biasa. Lalu untuk keiritannya, mobil ini dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam bisa mencatat
8 sampai 9 km per watt hour. Lalu untuk luar kota dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini bisa mencatat 10 km per watt hour. Jadi sangat luar biasa dibanding mobil-mobil listrik lainnya. Nah, sekarang kita ke bagian interiornya. Ini kabinnya ya oke lah kabinnya ya. Tinggiku 170 cm. Ini legroomnya tidak terlalu banyak sih dan headroomnya yang banyak. Lalu ini kursinya nyaman banget menurutku ya. Kursinya nyaman banget. Lalu juga disediain sama armrest, tapi cup holdernya ada di bagian sini. Kalau aku sih kurang suka cup holder yang di sini, lebih enak lagi kalau cup holder ada di bagian depan, tapi itu tidak apa-apa. Ini armrestnya juga empuk banget. Lalunya juga ada seat pocket. Ini untuk jendela, dan membuka jendela juga cepet banget ini. Lalu door handle-nya berwarna chrome. Ada pegangan tangan di sini, speaker, sama ada door pocket. Sama juga ada lampu di sini, lampunya sudah LED. Oke, itu aja mungkin di bagian belakang. Sekarang kita ke bagian depan. Nah, ini bagian dalamnya ini memang futuristik banget ya. Dan karena ini mobil listrik, jadi begitu kita nyalakan, tidak ada suara sama sekali. Udah tinggal ready to drive, sudah tinggal pindahkan ke transmisi D, tinggal jalan aja. Nah, ini mobil nuansa futuristik banget. Transmisinya aja menggunakan tombol-tombol, tapi jangan khawatir kalau misalnya menggunakan tombol gini. Karena kalau misalnya kita contoh ini kita lagi berjalan di transmisi D, nanti tiba-tiba tidak sengaja kepencet ke transmisi netral atau reverse. Nah, itu tidak apa-apa, sudah dipikirkan oleh Hyundai, tidak akan berpindah gigi secara langsung. Jadi kita harus berhenti dulu, dan kalau kita tidak sengaja kita akan diingatkan bahwa kita kepencet. Lalu ini juga ini untuk rem parkir elektrik, ini pemanas dan pendingin kursi ada di kanan dan di kiri, rem sensor parkir, dan ada auto hold, dan juga ada mode berkendara. Ini juga ada 2 buah cup holder. Ini e-tolnya Om Fitra, gambarnya Jimny, keren banget. Lalu di sini ada 1 colokan USB, sama ada aux, sama ada wireless charging. Ini untuk pengaturan AC, AC-nya single zone. Ini untuk lampu hazard. Nah, head unitnya ini tidak terlalu besar ya, tapi ini sudah cukup menurutku. Ini juga sudah ada Android Auto dan Apple CarPlay. Sudah besar banget. Nah, di sini juga tersedia ini ya, kompartemen di sini. Sama juga ada kompartemen lagi di sini yang besar, dua-duanya besar kompartemennya. Lalu kursinya ini nyaman banget. Lalu juga bisa diatur secara elektrik, kanan dan kiri bisa diatur secara elektrik. Dan ini juga nyaman banget. Lalu setirnya ini juga sudah tilt dan teleskopik. Ini di setir juga ada beberapa tombol, ada untuk voice command, ada mode, ada untuk volume, ganti track, mengangkat dan menutup telepon. Yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan ada untuk cruise control, ganti track, untuk mengeset cruise control, dan OK dan cancel. Nah, ini yang sebelah kanan ini untuk mengganti-ganti MID-nya. Sebelah kanan sini juga ada untuk VESS, Vehicle Electric Sound System. Jadi ini kita perlu banget, jadi memberitahu orang-orang di luar kalau ada mobil listrik mau lewat. Karena ini mobil tidak ada suaranya sama sekali. Lalu juga ada untuk HUD, jadi tinggal kita tekan. Nah, itu ada seperti kaca yang keluar. Nah, itu untuk HUD-nya ya, dan HUD-nya itu juga keren banget, head up display-nya. Lalu juga ada untuk mengatur ketinggian dan kerendahan lampu, sama ada untuk traction control. Nah, ini pasti teman-teman juga berpikir, ini kok mobil listrik ada pedal shift-nya. Ini bukan untuk
seperti mobil-mobil lain untuk pindah gigi. Nah ini untuk regeneratif brakingnya, bisa kita tambah lagi regeneratif brakingnya. Luar biasa banget ini mobil. Untuk lampu indikator nih, untuk wiper di pintu ini ada door handle-nya untuk melipat spion, door lock, window lock, pengaturan jendela. Di bawah ada untuk door pocket. Ini mobil luar biasa banget. Di atas ada untuk sunroof ya. Di sini sunroofnya membukanya manual, tapi kaca tetap bisa kita buka. Ada lampu sama tempat untuk meletakkan kacamata. Nah di sini ada kaca juga di sini ya. Ini sun visor dilengkapi dengan kaca. Jadi begitu. Ini mobil nuansa kabinnya itu sangat futuristik. Luar biasa Hyundai Kona ini. Wow, ini mobil elektrik yang luar biasa banget. Dan harganya seperti tadi yang sudah aku sebutkan di awal, harganya Hyundai Kona elektrik ini di harga 674,8 juta rupiah. Luar biasa banget mobil ini, desainnya itu sangat futuristik. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton videoku. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Dan nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa.